Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selamat pagi. pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semua? Baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah, Pak Guru berharap kita semua senantiasa diberi anugerah kesehatan sehingga dapat menjalankan aktivitas dengan lancar. Tak lupa kami juga mengingatkan untuk selalu menjaga protokol kesehatan, minimal melaksanakan 3M. Apa itu 3M? Siapa yang tahu? Pakai 3M? masker, Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, mencuci tangan dengan sabun, apalagi Menjaga menjaga jarak. menjaga jarak. Dian, silakan pimpin doa, Dian. Mengawali pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Hari ini siapa yang nggak masuk ya? Coba saya cek dulu. Ini baru 6 ya. Berarti kurang 2. Rizal ada Rizal. Enggak ada, Pak. Dan juga Astika juga belum bergabung dan juga belum memberi kabar, belum menginjak ke materi agar suasana menjadi lebih semangat. Marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju. ayo maju. Nah, semua Pak Guru berharap kalian dapat menyalakan kamera selama pembelajaran kali ini. Karena apa? Karena itu merupakan bentuk daripada kedisiplinan. Pak Guru ingin bertanya ya. Apakah kalian masih ingat tema pelajaran dengan tema kedua kemarin yang baru kita laksanakan kemarin? Masih ingat? Ingat, Pak. Si, Pak. Apa? Tentang apa? Tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Iya, tokoh proklamasi kemerdekaan. Siapa saja coba sebutkan. Tokohnya siapa? IN Soekarno dan DRS Muhammad Hatta. Kalau pelajaran kemarin kita membahas tentang tokoh proklamasi, sekarang kita juga akan membahas tentang tokoh. Tapi tokoh dan penemuannya, yaitu di tema 3, subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Sebelum kita mengawali pembelajaran, saya akan sampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pembelajaran ini. Tujuannya apa saja? Yang pertama, anak-anak mampu menganalisis sebuah cara kerja rangkaian listrik seri. Yang keenam, terakhir, anak-anak mampu membuat sebuah peta pikiran. Nah, peta pikiran tentang informasi penting yang terdapat pada teks eksplanasi ilmiah. Nah, walaupun tujuan pembelajaran kita ingin juga berharap untuk dicapai banyak ya, tapi dan juga harus dilakukan secara daring, secara online seperti ini yang banyak kendalanya, tapi Pak Guru berharap untuk pembelajaran kali ini kalian tetap semangat. Nah, sudahkah kalian pelajari materi yang kemarin saya kirimkan, anak-anak? Sudah, Pak. Nah, sudahkah kalian baca yang di bagian apersepsi itu, yang penemu lampu pijar itu sudah dibaca? Sudah, Pak. Sudah. Nah, baik, bagus sekali. Nah, tahukah kalian kenapa lampu pijar itu bisa menyala? Karena ada rangkaian listrik yang mengalir melalui filamen pada lampu, Pak. Iya, Helen, betul juga, Helen. Jadi, karena ada rangkaian listrik yang mengalirkan arus listrik ke lampu tersebut. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai rangkaian listrik. Untuk itu, anak-anak tetap tenang mengamati video yang akan Bapak share. Nah, berikut ini merupakan rangkaian listrik dari rangkaian seri, di mana terdapat 2 buah baterai, ada 3 buah lampu, ada kabel, dan juga ada saklar. Nah, adapun ciri-ciri dari rangkaian seri itu yang pertama, disusun secara berderet.
Jadi lampunya itu disusun secara berderet seperti ini ya. Bisa lampunya yang disusun berderet ataupun baterainya yang disusun berderet. Kemudian ciri yang kedua yaitu kabel tidak bercabang. Nah, jadi kalian bisa perhatikan, ini kabelnya tidak bercabang. Kemudian ciri yang ketiga itu arus listrik yang mengalir pada tiap komponen itu sama. Kemudian yang keempat, hambatannya lebih besar. Kemudian ciri berikutnya mengurangi biaya pemakaian kabel. Dan yang terakhir, energi yang diserap komponen makin kecil. Berikut ini merupakan gambar dari rangkaian listrik paralel. Nah, adapun ciri-cirinya yang pertama yaitu disusun secara bertingkat atau bersusun. Kalian bisa perhatikan pada gambar, artinya bertingkat itu seperti ini ya. Bertingkat atau bersusun. Kemudian ciri yang kedua, arus yang mengalir berbeda-beda. Jadi karena kabelnya itu bercabang-cabang ya. Jadi kalian bisa perhatikan berbeda dengan rangkaian seri tadi ya. Jika seri itu kabelnya tidak bercabang, sedangkan paralel itu kabelnya bercabang-cabang. Kemudian ciri yang ketiga itu hambatannya kecil. Dan yang keempat, kabel yang dibutuhkan lebih banyak karena rangkaiannya kabelnya bercabang-cabang. Setelah kalian amati dari video tadi, informasi apa yang kalian dapatkan? Komponen listrik. Komponen listrik. Rangkaian listrik seri dan paralel, Pak. Oh iya, betul sekali Ain. Rangkaian listrik seri dan juga paralel. Mungkin ada yang belum dipahami, silahkan kalau ada yang belum dipahami untuk ditanyakan. Silahkan. Apakah sumber listrik itu dari batu baterai, Pak? Mungkin sebelum saya jawab, bisa teman-teman yang lain punya pendapat yang lain, punya jawaban untuk Rehan ini. Siapa? Saya, Pak. Ya, Helen, silahkan Helen. Jadi sumber listrik tidak hanya dari batu baterai, tapi juga bisa dari aki, Pak. Dari aki, iya betul sekali. Aki juga bisa. Ya, Vanu, silahkan Vanu. Saya tadi belum begitu jelas, Pak. Oh iya. Rangkaian listrik paralel, Pak. Baik, nah ini yang disebut dengan rangkaian seri. Rangkaian seri itu rangkaian yang disusun atau dirangkai secara berderet atau tidak bercabang. Kalian perhatikan, rangkaian paralel itu rangkaian listrik yang disusun secara bertingkat atau bercabang. Nah, sekarang setelah kita pelajari, kalian amati video tadi dan juga saya beri tambahan penguatan dengan materi video tadi. Sekarang silakan anak-anak kerjakan LKPD 1. Jadi nanti kalau sudah jadi, kalian foto, kalian kirim WA ke saya langsung ke Japri ya. Sebelum kita lanjutkan, ini saya ada permainan untuk menguji konsentrasi kalian. Nah, saya mulai, siap. Merah. Putih. Putih. Merah. Merah putih. Ya. Dan baik, sekarang Pak Guru akan tampilkan sebuah teks bacaan. Rian, dibaca. Rian. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah, sehingga listrik sangat membantu di kehidupan kita. Bacaannya sudah cukup bagus, gitu ya. Teks listrik pengubah wajah dunia. Tadi itu termasuk ke dalam jenis teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi
informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat, yang berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Struktur teks eksplanasi yang pertama itu pernyataan umum atau pembukaan atau pembuka. Kemudian yang kedua, struktur yang kedua yaitu deretan penjelas. Kemudian yang ketiga itu adalah struktur yang ketiga, interpretasi. Setelah kalian baca teks eksplanasi tadi, informasi penting apa yang kalian dapatkan dalam teks tersebut? Rehan. Tentang penemuan listrik, Pak. Tentang penemuan listrik, ya bisa Rehan, bagus. Nah sekarang Pak Guru telah menyiapkan tugas untuk LKPD yang kedua. LKPD 2 ini saya buatkan di aplikasi yang namanya aplikasi Live Worksheet. Nah, ini merupakan pengalaman yang baru. Diharapkan menggunakan aplikasi seperti ini, motivasi maupun minat kalian akan pembelajaran daring seperti ini dapat meningkat, begitu ya. Kalian kerjakan cukup mudah. Kalian tinggal klik linknya, nanti sudah masuk, kalian isi saja, sudah. Terus di finish, kirim, send. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, baik ya anak-anak. Terima kasih sudah mengerjakan dengan baik. Ini Pak Guru akan coba tampilkan hasil pekerjaan dari salah satu dari kalian untuk dapat dipresentasikan atau dibacakan gitu. Judul, listrik untuk kehidupan manusia. Paragraf pertama, listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Terima kasih. Iya, terima kasih Helen sudah mempresentasikan pekerjaannya. Mungkin yang lain gimana? Pak, Sudah sesuai, Pak. Iya, sudah sesuai. Dan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Apa saja? teks eksplanasi, Pak. Iya, Vano, betul sekali. Teks eksplanasi. Ya, betul ya anak-anak. Hari ini kita sudah mempelajari macam-macam rangkaian listrik, dari rangkaian listrik seri, kemudian ada juga rangkaian paralel. Kemudian juga kita pelajari tentang teks eksplanasi yang merupakan teks yang berisi tentang informasi akan suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Nah, nanti setelah pembelajaran melalui Google Meet ini kita sudahi, kalian kerjakan soal evaluasi melalui aplikasi Live Worksheet. Kita sudah sampai ke akhir pembelajaran kali ini. Marilah kita tutup dengan doa. Untuk tolong ketua kelas, Vano, bisa memimpin doa. Silakan Vano. Sebelum kita mengakhiri acara ini, marilah kita berdoa. Berdoa. Nah. Selesai. Ya, terima kasih Vano, terima kasih anak-anak semua sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Semoga dapat ilmu yang bermanfaat ya, begitu ya. Baik, kita akhiri pembelajaran kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.